Oke, hai semuanya, selamat datang kembali di channel Babatok. Dan di video kali ini, gue akan kembali mengulas alur cerita dari film yang merupakan requestan dari salah satu teman kita. Film ini berjudul Oke lah, seperti apa cerita lengkapnya, Wak? Tanpa berlila-lila, hayu kita langsung aja bang barangkeun ke ceritanya, Wak. Di awal film memperlihatkan dua orang pria yang sedang duduk santuy sambil berbincang-bincang bersama. Untuk pria ini bernama Kang Woo dan untuk temannya ini bernama Song Hee-do. Di sini Kang Woo sedang menceritakan tentang masalah pribadinya kepada si Hee-do. Dikarenakan tadi malam dia habis bertengkar hebat dengan istrinya. Diceritakan dia tidak bisa lagi memuaskan istrinya sebab mentimunnya itu mudah sekali loyo dan sudah tidak perkasa seperti dulu lagi. Ia lalu meminta saran kepada si Hee-do, bagaimana sih caranya agar mentimun miliknya itu bisa kuat dan tahan lama seperti dulu lagi. Mendengar hal itu, Hee-do merasa kasihan kepada teman baiknya itu. Ia juga memberikan solusi atau sekedar saran kepada si Kang Woo agar dia pergi ke salah satu klinik khusus untuk permasalahan si Kang Woo itu. Di mana dokter klinik itu bisa mengatasi semua permasalahan soal dunia enak-enak. Singkatnya, Kang Woo lalu mendatangi sebuah klinik yang disebutkan oleh teman baiknya itu. Ia lalu masuk ke klinik itu dan bertemu dengan seorang dokter muda yang cantik ala wanita-wanita Asia yang glowing. Dokter ini bernama Dr. Ji. Melihat dokter muda yang cantik itu, Kang Woo pun terlihat sangat terkejut dan malu-malu untuk berkonsultasi dengannya. Namun pada akhirnya ia memberanikan diri untuk menceritakan semua permasalahannya kepada si Dr. Ji. Setelah semua permasalahan telah selesai diceritakan, pada akhirnya Dr. Ji lalu memerintahkan si Kang Woo untuk berdiri di hadapannya. Dikarenakan mentimunnya si Kang Woo itu akan diperiksa oleh dirinya. Namun saat ia memeriksanya, alangkah terkejutnya si dokter spesialis otong itu ketika dia melihat otongnya si Kang Woo yang menurutnya sangat kecil. Sambil terus memeriksa, ia juga menjelaskan kepada si Kang Woo bahwa permasalahan utamanya adalah otongnya itu terlalu kecil. Sehingga hal itulah yang menyebabkan istrinya tidak merasa puas bermantap-mantap dengan dirinya. Setelah itu, Sang Woo pun pulang dari klinik si Dr. Ji dan terlihat ia sedang jalan kaki dengan ekspresi wajah atau dengan perasaan yang sangat menyedihkan. Di sore harinya, terlihat Dr. Ji yang sedang bersama dengan perawatnya untuk segera pulang. Di sini Dr. Ji menceritakan kepada si Suhai tentang kejadian tadi siang, di mana ada salah satu pasien yang konsultasi tentang permasalahan otongnya sebab tidak bisa memuaskan istrinya lagi. Namun ternyata setelah dicek, ternyata otongnya itu sangat kecil kalau menurut si Dr. Ji. Mendengar hal itu, Suhai pun sedikit kaget dan kemudian mereka berdua pun tertawa. Keesokan harinya, Sang Woo lalu menemui kembali teman baiknya itu. Di sini ia lalu menceritakan tentang kejadian di klinik saat diperiksa oleh si Dr. Ji. Yang dimana kondisi otongnya itu kecil, loyo dan harus menjalani terapi hari ini. Dimana terapi ini dilakukan agar otongnya si Sang Woo ini kembali lagi perkasa. Akan tetapi dia tidak percaya diri atas terapinya itu. Namun sebagai teman yang baik berhati malaikat, Hee-do kemudian menyemangati dan juga meyakinkan si Sang Woo untuk kebaikan dirinya itu. Singkatnya, Hee-do pun mengantarkan si Sang Woo pergi ke klinik. Setelah sampai di klinik, Sang Woo pun bertemu untuk pertama kalinya dengan si Suhai. Kemudian Suhai mengantarkan si Sang Woo untuk menemui si Dr. Ji yang sudah siap untuk melakukan terapi. Setelah bertemu dengan Dr. Ji lalu menjelaskan tentang terapi apa saja yang akan dilakukan dirinya dan perawat Suhai kepada si Sang Woo. Dimana terapi itu adalah terapi kampret. Setelah kalian pasti sudah paham, yaitu terapi membangkitkan otongnya si Sang Woo yang sedang tertidur. Dengan cara si Dr. Ji ini memainkan gunung kembar miliknya itu di hadapan si Sang Woo. Melihat hal itu, Sang Woo pun terlihat sangat ketap-ketap sambil alohok melihat keaduhaian tubuhnya si Dr. Ji. Setelah diterapi oleh Dr. Ji, Sang Woo lalu diterapi oleh perawat Suhai. Di sini Sang Woo disuruh untuk duduk di kasur. Namun karena si Sang Woo sudah tidak bisa menahan godaannya, ia pun berusaha untuk menerobos goanya si Suhai.
Tetapi Suhai menahannya karena terapi ini hanya untuk membangkitkan otongnya si Sang Woo saja dan tidak lebih. Singkatnya, Sang Woo lalu pulang dari klinik itu dengan perasaan dan raut wajah yang sangat amat senang karena melihat pertunjukan si dokter aduhai selama perawatnya. Keesokan harinya, Sang Woo pun kembali lagi ke klinik buat melakukan terapi lagi dan diantarkan oleh teman baiknya itu. Di sini ia sambil menceritakan kepada si Hee-do betapa tegang dan mantapnya pertunjukan aduhai yang dilakukan oleh Dr. Ji dan perawatnya. Singkatnya, Sang Woo pun melanjutkan terapinya dengan perawat Suhai. Namun kali ini terapinya yaitu dengan melakukan bermantap-mantap agar si Suhai ini bisa membuat laporan apakah otongnya si Sang Woo ini menjadi tahan lama atau masih loyo. Setelah selesai bermantap-mantap dengan si Sang Woo, Suhai pun memberikan laporan kepada si Dr. Ji. Di sini ia menjelaskan bahwa otongnya si Sang Woo sudah oke dan memiliki semangat untuk bertempur lama kembali. Keesokan harinya, Sang Woo kemudian memberitahu si Hee-do betapa asik dan puasnya melakukan terapi di klinik itu karena bisa mencicipi gua perawatnya. Mendengar hal itu, Hee-do pun sangat semangat dan ia mengatakan bahwa ia akan berpura-pura mengalami permasalahan agar bisa mencicipi gua perawat di sana. Singkatnya, Hee-do pun berkonsultasi dengan si Dr. Ji terkait tentang otongnya sambil berharap dia juga mendapatkan jatah seperti yang diceritakan oleh si Sang Woo. Singkatnya, Dr. Ji lalu menyuruh si Hee-do untuk melakukan terapi dengan perawat Suhai sementara dirinya akan mengurus dulu si Sang Woo. Dr. Ji lalu menemui si Sang Woo di sebuah ruangan yang dari tadi sudah siap menunggunya untuk melakukan terapi terakhir. Tak lama setelah itu, mereka pun kemudian wah. Di sisi lain, Hee-do sedang menunggu kedatangan si Suhai untuk melakukan terapi. Setelah Suhai datang, mereka pun langsung juga wah. Singkatnya, setelah selesai bermantap-mantap, terlihat Sang Woo yang sedang bersama dengan si Dr. Ji dan perawat Suhai. Di sini Dr. Ji dan perawat Suhai memberitahu si Sang Woo bahwa keadaan otongnya sudah perkasa lagi dan siap untuk memuaskan istrinya itu. Dengan senang, Sang Woo lalu berterima kasih kepada mereka karena mereka telah membantunya untuk menjadikan otongnya gagah perkasa lagi. Dan di akhir film terlihat Sang Woo yang sedang bersama dengan istrinya di kamar. Setelah itu, Sang Woo pun melayani istrinya untuk bermantap-mantap sampai lemas. Dan kemudian film pun berakhir. Oke, Pak, itu dia untuk alur cerita dari film kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time and bye-bye. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing.